Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Baik Ustaz dan Ustazah, teman-teman sekalian, kembali kita melanjutkan membaca kitab 48 pertanyaan seputar puasa yang dijawab oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Kita sudah berhenti pada pertanyaan ke-25 dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan selesaikan, dan tentunya mengingat waktu kita yang singkat, kita tidak akan membaca seluruh pertanyaan yang masih tersisa. Mungkin kita akan memotong sebagian pertanyaan yang kita rasa cukup untuk dibaca sendiri. Baik. Pertanyaan ke-26. Ba'du a'immatil masajidi yuhawilu tadqiqa qulubin nas wa ta'thira fihim bitaghyiri nabrati sautihi ahyanan asna'a salati tarawih wa fi du'a'il qunut. Waqad sami'tu ba'dhan nasi yunkiru dhalik. Fama qaulukum hafizakumullahu fi hadha. Ya, pertanyaan ke-26. Sebagian a'immatul masajid, para imam, ini dia berusaha agar membuat makmum lebih terenyuh, lebih khusyuk, maka dia mengubah getaran bacaannya. Ya, seakan-akan dia merasa dia mendengar seakan-akan imam itu seperti merintih di dalam membacanya. Nah, apakah hal yang seperti ini boleh atau termasuk perkara yang diingkari? Maka dijawab oleh Fadilatul Syekh rahimahullah, alladhi ara annahu idza kana hadzal 'amalu fil hudud asy-syar'iyyati biduni ghuluwin fa innahu la ba'sa bihi wala haraj fi. Syekh mengatakan, sesungguhnya aku melihat perkara ini jika memang masih dalam koridor syar'i biduni ghulu, tanpa sikap yang berlebih-lebihan, maka ianya tidak mengapa. Ya, kemudian Syekh membawakan dalil yang telah kita juga sebutkan, yaitu bahwa Rasulullah SAW mendengar suatu malam Abu Musa al-Asy'ari sedang membaca. Lalu kemudian pada pagi harinya Rasul menyampaikan berita itu kepada Abu Musa. Kemudian Abu Musa mengatakan, "Lau kuntu a'lamu annaka tastami'u ila qira'ati la habartuhu laka tahbiran. Jika aku tahu bahwasanya engkau mendengar bacaanku, maka pasti aku akan membuat bacaanku lebih indah, gitu ya, membuat bacaanku lebih indah. Ai hassantuha wa zayyantuha, aku pasti akan memperindah bacaanku, ya. Maka ini termasuk perkara yang dibolehkan jika memang imam tersebut dia membacanya untuk membuat jamaah tersentuh dengan bacaan-bacaan Al-Qur'annya, maka ini tidak mengapa selagi tidak berlebihan. Baik. Pertanyaan ke-27, yaitu ini kita skip saja, ya, tentang nasihat bagi orang yang tidur sepanjang siang Ramadan. Ya, sebagian mereka sholat dan sebagian lagi tidak. Apakah puasa mereka sah? Ya,
Kata Syekh puasanya sah dan lepas dari kewajiban tapi kurang. Kita lewati. Sebagaimana juga pertanyaan ke-28 ini juga kita lewati, yaitu tentang apa ini? Nulahizu ba'dal muslimin. Ya, ada sebagian kaum muslimin yang mereka meremehkan salat sepanjang bulan ya. Namun ketika masuk Ramadan mereka segera sholat. Nah, ini apa nasihat wahai Syekh? Ya, kata Syekh, puasa mereka sah ya. Ya, puasa mereka sah, namun ya mereka hendaknya bertaubat ya, bahwa mereka tidak boleh melakukan itu menyia-nyiakan waktu. Baik. Nah, sekarang pertanyaan ke-29. Ini pertanyaan yang sering terulang. Hal niyatu siyami ramadhana kafiyatun an niyati shaumi kulli yaumin ala hiddah. Apakah niat puasa Ramadan sebulan penuh itu cukup untuk mewakili an niyati shaumi kulli yaumin ala hiddah, untuk mewakili puasa setiap hari? Maksudnya begini, apakah kita itu cukup niat di awal Ramadan untuk 1 bulan, ataukah setiap malam kita harus memasang niat? Ini maksud daripada pertanyaan ke-29 ya. Maka dijawab oleh Fadilatul Syekh, minal ma'lumi anna kulla syakhsin yaqumu fi akhiril laili wa yatasahharu fa innahu qad arada shauma wa la syakka fi hadha. Ya, sudah dimaklumi bahwasanya setiap seseorang yang dia bangun pada akhir malam kemudian dia sahur, maka sesungguhnya dia ingin puasa daripada perbuatannya itu, dan ini tidak diragukan. Lianna kulla aqilin yaf'alu syai'a bi ikhtiyarihi wa la yumkinu an yaf'alahu illa bi iradatin. Karena setiap orang yang berakal pasti melakukan sesuatu itu dengan pilihannya. Tidak mungkin dia melakukannya tanpa keinginan. Wal iradatu hiya niyah. Dan keinginan itulah yang disebut dengan niat. Ya. Maka fal insanu la ya'kulu fi akhiril laili illa min ajli shaum. Maka orang yang bangun di akhir malam, dia tidak bangun melainkan hanya untuk berpuasa. Walau kana muraduhu mujarradul akli lam yakun min adatihi an ya'kula fi hadzal waqt. Karena enggak mungkin seorang itu kalaulah hanya sekedar makan, dia biasanya makan bukan pada waktu seperti itu, ya, maka itulah niat. Ya. Baik. Kemudian Syekh di sini menyebutkan bahwasanya bagaimana sekiranya lau qaddara anna shakhsan nama qabla ghurubi syams, seandainya seorang tersebut tertidur sebelum tenggelamnya matahari, artinya dia tidur sebelum hari baru masuk, dia tertidur sebelum tenggelamnya matahari di bulan Ramadan, kemudian wabaqa naiman dan dia terus tertidur, tidak ada yang membangunkannya sampai terbitnya fajar, ya, maka kata Syekh, fa innahu lam yanwi minal laili li shaumil yaumit tali, maka orang ini belum memasang niatnya pada hari selanjutnya. Nah, pertanyaannya, fahal naqul, maka kita katakan inna saumahul yawmat tali saumun sahihun binaan ala niyati sabiqah. Apakah puasanya pada hari tersebut yang dia tertidur itu, puasanya itu sah, nah, berdasarkan niatnya sebelumnya, ya. Maka kata Syekh, sesungguhnya inna saumahu ghairu sahihin, puasanya tidak sah pada hari itu, puasanya tidak sah, li'annahu lam yanwi min lailatihi, ya, karena dia tidak
memasang niat pada malam tersebut, ya. Lihat kata Syekh. Oh afwan, di sini au ya, au. Ana ulangi. Fahal naqul, apakah kita katakan kepadanya, inna saumahu al-yawma tali saumun sahihun binaan ala niyati sabiqah. Ya, apakah puasanya pada hari berikutnya ini sah berdasarkan niat pada hari sebelumnya? Au naqul, atau kita katakan puasanya tidak sah karena dia tidak memasang niat. Nah, ini dia pertanyaannya. Maka dijawab oleh Syekh, fanaqul, maka kita katakan inna saumahu sahih, sesungguhnya puasa sah. Fa innal qawla rajiha anna niyata siyami ramadhana fi awwalihi kafiyatun. Pendapat yang paling kuat bahwa niat puasa Ramadan pada awal Ramadan ini sudah mencukupi, tidak perlu diperbarui setiap malam, kecuali terdapat sebab yang dia membolehkan untuknya berbuka, kemudian dia berbuka, maka ketika dia hendak berpuasa kembali dia harus memasang niat yang baru. Allahu ta'ala alam. Baik, kesimpulan daripada jawaban ini adalah bahwa apakah seseorang di bulan Ramadan dia cukup dengan niat di awal Ramadan untuk seluruh Ramadan, ataukah dia harus memasang niat setiap malam? Karena memang niat ini penting. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyitin niyah fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak memasang niat di malam hari, maka puasanya tidak sah. Para ulama berbeda pendapat tentang ini. Ada yang mengatakan cukup di awal Ramadan, dan ada yang mengatakan harus setiap malam dia memasangnya. Nah, kembali tadi kita kepada jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sesungguhnya seseorang yang bangun di tengah malam kemudian dia sahur, ini sudah pasti karena dia ingin berpuasa. Karena tidak masuk akal orang yang bangun di tengah malam lalu sahur dia tidak berniat berpuasa. Ini tidak mungkin, kata Syekh. Ya, oleh karena itu bangunnya seseorang di tengah malam dan sahur itu sendiri sudah merupakan niat. Dan niat itu memang tidak harus diucapkan. Kecuali, kata Syekh, jika terdapat keadaan yang membolehkannya untuk berbuka, misalnya safar, lalu dia tidak berpuasa, kemudian setelah itu dia ingin berpuasa, maka dia harus memasang niat kembali untuk berpuasa Ramadan. Dan sekali lagi kita katakan, an-niyatu mahalluha fil qalbi, bahwasanya niat itu tempatnya adalah di hati, bukan di lisan. Sehingga kita tidak perlu untuk mengucapkan niat seperti mana yang sering kita dengar dan kita lihat sebahagian saudara-saudara kita daripada kaum muslimin, setiap selesai daripada sholat tarawih mereka kemudian mengumandangkan niat untuk puasa. Ya, ini kurang tepat karena memang perbuatan ini tidak ada contohnya daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Niat itu cukup di hati, dan orang yang telah bangun dan sahur itu sebenarnya sudah memasang niat. Allah Ta'ala. Baik, selanjutnya pertanyaan ke-30. Apakah hukum makan dan minum sedangkan muadzin mengumandangkan azannya ini setelah azan dengan waktu yang singkat, ya? Terlebih lagi wala siyama idza lam ya'lam tulu'al fajri tahdidan. Ya, apalagi dia tidak tahu dengan pasti waktu terbitnya fajar.
Maka kata Syekh, al-haddul fasil alladhi yamna'u as-sha'ima min al-akli wa syurbi huwa tulu'ul fajri. Ya, kata Syekh, batasan imsak itu ya, ini adalah waktunya fajar. Liqaulillahi ta'ala, fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr. Ini dia dalilnya bahwasanya batasan seseorang menahan diri itu ini adalah waktu terbitnya fajar. Ya, kemudian sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu'al fajra. Makan dan minumlah kalian sampai ibnu ummi maktum mengumandangkan adzan, karena sesungguhnya dia tidaklah mengumandangkan adzan melainkan sampai terbitnya fajar. Jadi Nabi itu memiliki banyak muazzin. Di antara muazzin Nabi itu ada Bilal dan ada Ibnu Ummi Maktum. Sahabat Bilal bin Rabah ini kebanyakan dijadikan oleh Rasul muazzin. Nah, Bilal ini bertugas ketika subuh untuk mengumandangkan adzan yang pertama, yaitu yang ada lafaz at-tasbih, yaitu as-salatu khairum minan naum. Nah, pada ketika ini makan dan minum masih diperbolehkan, karena ini adalah azan yang pertama, yaitu azan untuk mengingatkan kaum muslimin bahwa waktu sahur sudah akan habis dan waktu subuh akan segera masuk. Sedangkan setelah Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan, maka tidak boleh lagi makan dan minum, karena kata Nabi, tidaklah Ibnu Ummi Maktum itu adzan melainkan disampaikan kepadanya bahwasanya fajar telah masuk. Karena Ibnu Ummi Maktum ini adalah sahabat yang buta, yang dia tidak bisa melihat, dan dikabarkan kepadanya bahwasanya fajar telah masuk, maka dia pun kemudian mengumandangkan adzan. Jadi yang dianggap di sini, ibrahnya di sini adalah fajar ya, bukan waktu. Jadi kalau memang seandainya kita mendengar azan dan ternyata langit masih gelap, maka seseorang tersebut jika memang dia yakin waktunya belum masuk atau fajar belum terbit, maka dia masih boleh makan dan minum. Ya, tetapi kalau dia yakin bahwasanya tidaklah muazzin ini mengumandangkan azan kecuali memang waktunya sudah masuk, maka untuk kehati-hatian sebaiknya dia menahan dirinya daripada makan dan minum, dan dia meninggalkan makan dan minum ketika mendengar azan tersebut. Inilah kesimpulan daripada jawaban 30. Selanjutnya pertanyaan ke-31. Ya. Nah, ini juga yatulun naharu fi ba'dil biladi tulan ghairu mu'taddin yasilu ila 20 sa'atan ahyana. Hal yutalabul muslimuna fi tilkal biladi bisiyami jami'in nahar. Ini yang pernah kita singgung. Sebagian negara ini siangnya lebih panjang. Ya, yasilu ila 20 sa'ah ahyana. Kadang-kadang siang ini sampai 20 jam. Masya Allah, sampai 20 jam siang. Nah, apakah mereka ini tetap dituntut untuk berpuasa pada seluruh siang tersebut? Fa'ajabahu Syekh, nam yutalabuna bisiyami jami'in nahar. Ya, mereka tetap diminta untuk berpuasa seluruh siang tersebut berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Ini dia. Thumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Jadi mereka tetap wajib untuk berpuasa ya pada siang hari tersebut. Dan jika memang mereka merasa berat karena ada pekerjaan dan yang semisalnya yang membuat mereka tidak kuat untuk berpuasa, apalagi ditambah dengan siang yang panjang, maka para ulama memberikan rukhsah kepada orang-orang yang memiliki keadaan seperti ini. Ingat, rukhsahnya hanya
bagi orang-orang yang memiliki keadaan seperti ini, yaitu merasa sangat berat untuk terus berpuasa jika kondisi tidak memungkinkan. Maka kata Syekh, ya, dia boleh untuk tidak berpuasa dan mengqadanya pada hari yang lain. Allah Ta'ala. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-32. Ana ringkas saja. Pertanyaan ke-32 ini adalah yaitu sahibu syirka. Ada perusahaan, dia memiliki pegawai yang non muslim, apakah boleh untuk melarang mereka makan dan minum di depan orang-orang Islam, ya, sepanjang siang Ramadan? Maka kata Syekh, orang non muslim yang tidak berpuasa, apabila mereka makan dan minum, maka ini tidak mengapa, ya, ini tidak mengapa. Fa inna hadza la ba'sa bihi, ya, karena li'anna sha'imal muslima yahmadullaha 'azza wa jalla an hadahu lil Islam alladzi bihi sa'adatud dunya wal akhirah, ya. Ini tidak mengapa karena memang mereka bukan muslim, jadi mereka tidak wajib untuk berpuasa. Namun kata Syekh di sini, sesungguhnya innahu la yanbaghi, pada paragraf pertama jawaban yang di atas, la yanbaghi lil insani an yastakhdima ummalan ghayra muslimin ma'a tamkinihi min istikhdamil muslimin li'anna muslimina khairun min ghairil muslimin. Ya, enggak pantas saja seseorang itu mempekerjakan non muslim padahal dia memungkinkan bagi dirinya untuk mempekerjakan orang-orang Islam, dan tentunya Islam ini lebih baik daripada non muslim. Allah mengatakan wala 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum, dan seorang hamba yang beriman itu lebih baik daripada seorang musyrik meskipun dia membuatmu ta'ajjub, dia membuatmu kagum. Lakin kata Syekh, idza da'atil hajatu ila istikhdami umma li ghairi muslimin fa innahu la ba'sa bihi biqadri al-hajah faqat. Namun jika memang sebuah perusahaan tersebut membutuhkan tenaga atau skill daripada non muslim tersebut, maka ini tidak mengapa. Pertanyaan ke-33. Apakah riba, namimah ini membatalkan puasa di siang Ramadan? Dijawab oleh Fadilatul Syekh, riba dan namimah ini mengadu domba, ya. Riba membicarakan keburukan saudaranya di belakangnya. Adapun namimah ini artinya mengadu domba. Riba dan namimah ini tidak membatalkan puasa, hanya saja ini mengurangi pahala puasa, ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zuri wal 'amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Ya, barang siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta dan mengamalkan perkataan dusta dan berbuat kejahilan, maka Allah tidak perlu kepada dirinya ketika ia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi sia-sia saja orang-orang yang ketika siang hari Ramadan dia tidak berubah sama sekali, dia terus membuat perbuatan-perbuatan yang bodoh seperti menghabiskan waktu dengan bermain game, dengan melihat sinetron yang tidak bermanfaat, ya memang nggak ada manfaat sih, atau melihat drama-drama, ya, dari pagi sampai menjelang berbuka dilihat, atau qauluz zur, ya, suka berdusta, berbohong, ya, meskipun dia hanya sekedar bercanda, ini juga tidak dibolehkan, ya. Jadi yang namanya orang yang berpuasa dia wajib untuk meninggalkan hal-hal ini. Baik. Pertanyaan ke-34. Ya, pertanyaan ke berapa? Ya, betul. Ke-34. Ya. Nah, apabila idza ru'ya sha'imun ya'kulu aw yashrabu fi nahari ramadhan nasiyan wa hal yudzakkar am la? Apabila kita melihat ada seseorang yang sedang berpuasa, dia makan dan minum karena lupa,
apakah kita harus ingatkan? Maka dijawab oleh Fadilatul Syekh, man ra'a sha'iman ya'kulu aw yashrabu fi nahari Ramadan fa innahu yajibu alaihi an yudzakkirahu. Barang siapa yang melihat orang yang berpuasa dia makan dan minum dalam keadaan lupa, maka dia wajib untuk mengingatkannya sebagaimana yang pernah kita singgung. Jadi misalkan kita lihat anak kita atau suami kita atau istri kita, dia makan atau minum di pagi hari dalam keadaan lupa, maka kita wajib untuk mengingatkannya agar dia meninggalkan makan dan minumnya, ya, dan puasanya harus dilanjutkan dan dia dimaafkan, karena orang yang lupa ini dimaafkan. Beda jika dia melakukannya secara sadar, maka ini membatalkan puasa, sebagaimana kata Syekh bahwasanya tidaklah membatalkan puasa ini kecuali dengan 3 keadaan. Ya, pertama dia berilmu, kemudian dia ingat, dia ingat, dia sadar. Yang ketiga karena keinginan sendiri. Ya, adapun jika dia lupa, dia jahil dan tidak dengan keinginan sendiri, maka ini tidak membatalkan puasanya. Wallahu a'lam. Begitu juga kata Syekh di paragraf terakhir, wa kama law ihtalama wa huwa sha'imun fa anzal fa innahu la yufsidu shawmuhu li'annahu na'imun ghairu qasid. Begitu juga seandainya di siang hari Ramadan ada seseorang yang bermimpi, kemudian dia lihat pada pakaiannya ada cairan, maka sesungguhnya itu tidak membatalkan puasanya, karena itu bukan dengan niat sendiri, itu bukan dengan keinginannya sendiri. Baik. Kemudian pertanyaan ke 35, ya. Apakah hal yu'tabaru khatmul Qur'ani fi Ramadhan lis-shaimi amran wajiban? Apakah menamatkan Al-Quran itu wajib bagi orang-orang yang berpuasa? Maka kata Syekh, khatmul Quran fi Ramadan lis-shaim laysa bi amrin wajib, walakin yanbaghi lil insani fi Ramadan an yuksira min qira'atil Quran. Ya, kama kana dzalika sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqad kana alaihi salatu wassalam yudarisuhu Jibrilul Qur'an kull Ramadan. Ya, menamatkan Al-Quran bagi orang yang berpuasa ini bukanlah perkara yang wajib, hanya saja hendaknya dia memperbanyak bacaan Al-Quran. Kenapa? Karena malaikat Jibril setiap bulan Ramadan ini mengajarkan Nabi Al-Quran. 36. Nah, ini penting. 36. Apakah hukum salat tarawih? Wa ma hiya sunnah fi adad rak'atiha? Berapakah jumlah rakaatnya? Ini sudah pernah kita sebutkan, dan kita pada pertanyaan keberapa, nah lupa, nanti bisa dirujuk, ya. Salat tarawih sunnah. Hukum salat tarawih ini sunnah, ya, sunnah. Jadi Nabi suatu ketika di 10 malam terakhir Ramadan itu Nabi salat malam. Kemudian esoknya para sahabat melihat Nabi sholat dan mereka kemudian mengikuti Nabi sholat di belakang, berjamaah bersama Nabi di malam ganjil. Malam genapnya Nabi tidak keluar, artinya Nabi sholat di rumahnya. Kemudian di malam ganjil berikutnya Nabi keluar. Kemudian orang-orang pun ikut bersama Nabi sholat di belakang Nabi. Tentunya dengan sifat sholat tarawih yang telah kita sebutkan, yaitu panjang. Esok malamnya, yaitu di malam ke-24, Nabi tidak keluar, ya, baru di malam ke-25, pokoknya di malam ke-25, 27 terakhir, di situ Nabi keluar sholat dan orang-orang mengikuti Nabi sampai kata para sahabat, hampir saja mereka tidak sempat untuk sahur, saking lamanya bacaan Nabi. Ya, jadi tentunya ini berkaitan dengan yang telah kita sebutkan. Jika kita memang menganggap bahwa 11 rakaat itu adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya kita harus melaksanakan sholat tersebut dengan sifat-sifat yang telah disebutkan di dalam hadis-hadis, yaitu dengan bacaan yang tenang, dengan sikap yang tumakninah,
dan tentunya bacaan yang panjang, ruku yang lama, sujudnya juga dan demikian. Ya. Akan tetapi jika memang itu memberatkan, maka dia boleh menambah rakaatnya. Ya, jadi kalau memang itu berat bagi dirinya, maka boleh ditambah rakaatnya lebih daripada 11 rakaat. Ya, tidak mengapa karena memang ada dalilnya. Nabi mengatakan salatul lail masna masna. Salat malam itu adalah 2 rakaat 2 rakaat. Fa idza khasya ahadukum subha shalla wahidatan. Ya. Salat malam itu adalah 2 rakaat 2 rakaat. Jika salah seorang di antara kalian khawatir masuknya waktu subuh, maka sholatlah 1 rakaat witir, ya, untuk menutup apa yang telah dia sholat sebelumnya. Ya, maka di sini Nabi mengatakan sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat sampai kalian khawatir masuk waktu subuh. Berarti di sini, ya, sholat malam itu tidak ditentukan batasnya, ya. Ya, dan tentunya ini merupakan perbedaan pendapat dari para ulama, dan jangan sampai ini membuat kita memecah belah kaum muslimin. Jangan sampai kita hanya gara-gara ini membuat persatuan di antara kaum muslimin terpecah. Silakan jika memang kita berpendapat bahwasanya sholat di malam tarawih atau di luar bulan Ramadan itu hanya 11 rakaat, silakan. Namun jangan juga kita menjudge atau menghukum bahwa orang yang sholat lebih daripada 11 rakaat berarti dia telah berbuat bid'ah. Tidak, karena sesungguhnya jika ini dilakukan, kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini akan memiliki konsekuensi besar. Orang-orang yang membid'ahkan sholat yang lebih daripada 11 rakaat, kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini akan membuat konsekuensi yang besar. Karena banyak negara yang sholat lebih daripada 11 rakaat di bulan Ramadan. Apakah mereka ini semua melakukan perbuatan yang sesat? Ini memiliki konsekuensi yang besar. Perkataan ini memiliki konsekuensi yang besar. Tentunya kita harus bersikap hikmah, kita harus bersikap bijak. Jangan sampai dengan perkataan kita membuat dakwah ini menjadi tidak diterima dan membuat orang-orang lari daripada menerima dakwah yang mulia ini. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-37 ini kita skip. Kemudian pertanyaan ke-38 ini juga kita skip. Kita lewati. Pertanyaan ke-39. Ya, pertanyaan ke-39. Nah, ini tentang 27 Ramadan. Ini yang insyaallah jatuh pada Sabtu, ya, Sabtu besok insyaallah 27 Ramadan. I'tada ba'dul muslimina wasfa lailati 27 min Ramadan bi annaha lailatul qadri, fa hal li hadha at-tahdid aslun wa hal 'alaihi dalil? Ya, sudah menjadi adat dari kaum muslimin bahwa mereka menganggap malam ke-27 Ramadan ini adalah malam Lailatul Qadar. Apakah pembatasan ini memiliki dalilnya? Kata Syekh, na'am, lihadat tahdidi aslun, lihadat tahdidi aslun. Na'am, kata Syekh, benar, penetapan tentang malam 27 Ramadan ini ada dalilnya. Wa huwa anna lailata 27 arjama takunu lailatul qadri kama jaa dzalika fi sahih Muslim min hadits Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ya, penetapan malam 27 Ramadan ini sebagai malam yang diharapkan, kata Syekh, malam yang diharapkan jatuhnya Lailatul Qadar ini memiliki dasar sebagaimana yang disebutkan di dalam Sahih Muslim dari hadis Ubay bin Ka'ab. Ya, dari hadis Ubay bin Ka'ab. Nah, namun tentunya kata Syekh, hendaknya seseorang tidak hanya bersemangat melakukan ibadah pada malam ke-27 Ramadan, meskipun malam itu merupakan malam yang sangat diharapkan jatuhnya Lailatul Qadar, karena sebagaimana yang telah tadi kita sebutkan bahwa Nabi sholat itu di malam 21, 23, 25 dan 27. Ya, adapun di malam ke-29 ya dia tidak sholat.
ya artinya tidak keluar. Maka di sini nasihat saya, hendaknya seseorang tersebut betul-betul bersungguh-sungguh untuk beribadah di malam-malam 10 malam terakhir agar kiranya dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Baik, pertanyaan ke-40 ini bagi akhwat. Idza shaqqa as-siyam 'ala al-mar'ati al-murdi fa hal yajuzu laha al-fitr? Apabila seorang wanita yang hamil yang sedang menyusui, tidak ada di sini ambil. Apabila berat bagi wanita yang menyusui untuk berpuasa, apakah boleh bagi dirinya tidak berpuasa? Maka kata Syekh, "Na'am, yajuzu laha an tuftir idza shaqqa as-siyam 'alaiha." Na'am, boleh bagi dia, benar ya, boleh bagi dia tidak berpuasa jika puasa itu terasa berat baginya dan dia khawatir terhadap anaknya nanti. Dalam keadaan ini dia boleh tidak berpuasa dan mengqadha hari-harinya. Nah, jadi pendapat ulama juga berbeda ya. Ulama berbeda pendapat terhadap masalah wanita hamil dan wanita yang menyusui. Apakah mereka wajib mengqadha saja ya tanpa membayar fidyah, ataukah mereka membayar fidyah dan tidak mengqadha? Ulama berbeda pendapat, dan Syekh Utsaimin yang kita baca kitabnya ini berpendapat bahwasanya wanita yang hamil dan menyusui wajib mengqadha, mengganti puasanya. Ya, silakan dipegang mana yang lebih dekat dengan kebenaran. Baik. Jika orang yang berpegang dengan fidyah yang tadi, pendapat yang berpegang dengan fidyah, maka dia wajib untuk memberikan makan seorang miskin sesuai dengan jumlah hari yang dia tinggalkan. Jadi misalkan wanita yang hamil atau menyusui ini dia tidak berpuasa selama 20 hari, maka dia berikan makanan misalkan sebanyak 20 paket atau 20 kotak, lalu dia berikan kepada orang miskin yang ada di antara kaum kerabatnya ataupun keluarganya, ya. Yang penting sesuai dengan jumlah hari yang dia tinggalkan. Ya. Baik, pertanyaan ke-41. Di sebahagian saidaliyat yaitu apotek, ada orang yang menjual spray, bakhor ini spray yang digunakan untuk penyakit asma. Nah, bolehkah orang yang berpuasa menggunakan ini di siang hari Ramadan? Maka kata Syekh, penggunaan spray ini boleh bagi orang yang berpuasa, baik itu puasa di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Kenapa? Karena spray ini dia tidak sampai ke lambung, ya. Dia tidak sampai ke lambung, hanya saja dia sampai kepada al-qasbah al-hawaiyah, yaitu saluran pernafasan. Fatan fatiha lima fihi min khasiyatin wa yatanaffas al-insanu tanafusan adiyan ba'da dzalik. Jadi spray ini kan fungsinya hanya untuk membuka saluran pernafasan sehingga seseorang bisa bernapas dengan normal. Jadi boleh ya di bulan Ramadan atau di luar Ramadan seorang menggunakan spray. Baik, 42. Tentang ma hukmu istimalu ma'junil asnani lis-shaimi fi nahar Ramadan. Apakah hukum menggunakan pasta gigi bagi orang yang berpuasa di siang Ramadan? Maka kata Syekh, tidak mengapa menggunakan pasta gigi bagi orang yang berpuasa selama tidak masuk ke dalam lambung atau perutnya. Namun kata Syekh, lakin al-aula adamu istimali, ada mustimali. Yang lebih baik adalah tidak menggunakannya. Jadi sebenarnya mudah, kalau memang kita ingin menggosok gigi, sebaiknya itu ketika selesai sahur kita langsung gosok gigi. Adapun jika memang kita membutuhkan untuk menyikat gigi kita dengan pasta gigi, maka ini tidak mengapa selagi tidak berlebih-lebihan dan tidak sampai ke lambung. Karena memang ada larangan, kata Nabi, baligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman. Bersungguh-sungguhlah kalian dalam istinsyaq. Istinsyaq ini artinya memasukkan air ke dalam hidung, ya, kecuali sedang berpuasa. Jadi kalau kita sedang berpuasa, kita tidak boleh begitu menghirup air itu terlalu dalam. Jika kita sedang berpuasa, tidak boleh, ya. Nah, jadi hukumnya boleh, namun afdalnya tinggalkan. Pertanyaan ke-43.
Hal sahihun annal madmadata fil wudu'i tusqitu 'anis shaimi fi nahari Ramadan. Apakah benar bahwasanya berkumur-kumur itu ini tidak disyariatkan bagi orang yang berpuasa? Maka kata Syekh, laisa hadza bisahih, ini tidak benar. Fal madmadatu fil wudu'i fardun min furudil wudu'i. Ya, berkumur-kumur ini merupakan salah satu kewajiban wudu, baik itu sama saja ya di siang Ramadan atau pada luar Ramadan, ya, dalam keadaan puasa ataupun tidak. Berdasarkan firman Allah, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Nah, maksudnya basuhlah wajah-wajah kalian. Di sini tidak ada disebutkan hidung itu bagian dari wajah. Hidung itu bagian dari wajah. Sebagaimana mulut juga bagian daripada wajah. Maka Allah memerintahkan untuk kita membasuh wajah kita, diantaranya adalah dengan berkumur-kumur dan beristinsaq. Jadi bukan berarti ketika kita berpuasa kita tidak lagi berkumur-kumur dan beristinsaq, tidak, kata Syekh. Ya, hanya saja tidak boleh berlebih-lebihan. Ya. Baik, kemudian pertanyaan ke-44. Hal yuftiru shaimu bi akhdhi al-ibri fil warid. Apakah orang yang berpuasa ini membatalkan puasanya jika dia mengambil suntikan lewat pembuluh darahnya? Ini juga kita sudah sebutkan bahwasanya hal ini tidak membatalkan puasanya, kecuali jika memang suntikan tersebut ya mengganti suplai makanan. Jika memang suntikan itu ya berfungsi sebagai pengganti cairan makanan, maka ini tidak dibolehkan. Adapun jika bukan untuk tujuan tersebut, ya seperti untuk berobat dan semisalnya, maka ini tidak mengapa. Allahu a'lam. Pertanyaan ke-45. Ya. Hal akhdhu syai'in min ad-dami bi gharad at-tahlil aw at-tabarru fi nahar Ramadan yuftiru shaim am la? Apakah derma darah atau donor darah di siang Ramadan ini membatalkan puasa? Maka kata Syekh, kalau dia diambil darahnya itu sedikit dan tidak memberikan kesan pada dirinya atau tidak membuat tubuhnya lemah, maka ini tidak membatalkan puasanya. Adapun jika yang diambil itu jumlah yang besar, jumlah yang banyak, ya pada saat puasa seperti Ramadan, maka sebaiknya dia tidak melakukan itu, kecuali memang ada dalam keadaan darurat. Jadi ada keluarga kita yang sakit yang membutuhkan darah dan hanya kita yang bisa mendonorkan darah, maka jika dalam kondisi seperti ini maka tidak mengapa. Ya, jika memang dalam keadaan darurat, maka dia boleh mendonorkan darahnya dan dalam keadaan itu dia batal puasanya. Halnya sama dengan keadaan orang yang berbekam dan yang dibekam, sebagaimana yang telah kita jawab pada pertanyaan di awal-awal dahulu. Pertanyaan ke-46. Ma hukum isti'malu siwak bil shaim ba'da zawal? Apakah hukum menggunakan siwak setelah matahari tergelincir? Ya. Maka kata Syekh, penggunaan siwak ini adalah sunnah. Ya, sunnah. Sebagaimana sunnah pada lainnya. Dan hadis tentang menggunakan siwak itu umum, tidak ada pengecualiannya, ya, tidak ada pengecualiannya. Dan siwak itu adalah menyucikan mulut. Siwak itu adalah menyucikan mulut, ya. Kata Nabi SAW, as-siwaku mutahharatun lil fami mardatun lirabbi. Siwak itu menyucikan mulut, ya, dan disukai Allah. Nah, beda dengan rokok. Nah, rokok itu sebaliknya. Ya, rokok membuat mulut kita kotor dan dibenci oleh Allah. Jadi tidak mengapa menggunakan siwak. Pertanyaan ke-47. Nah, afwan, ini kita sudah mau habis, jadi kita habiskan. Ma tawjihukum hafizakumullah li ba'di a'immatil masajidil ladzina yatrukuna masajidahum fi Ramadan wa yadhhabuna ila Makkah lil umrati was salati fil harami khilal hadha syahr. Mohon nasihatnya wahai Syekh
kepada sebagian imam masjid yang mereka sengaja meninggalkan masjid mereka di bulan Ramadan untuk safar ke Makkah menunaikan umrah dan sholat di Masjidil Haram selama bulan Ramadan. Maka kata Syekh, nasihat kami kepada mereka ini adalah ayya'lamu anna baqa'ahum fi masajidihim lijtima'in nasi fiha wa ada'i wajibihim alladhi iltazamuhu amama hukumatihim afdal min an yadhhabu ila Makkah liyuqimu fiha wa yusallu hunaka. Nasihat Syekh kata Syekh, nasihat saya kepada mereka yaitu para imam masjid yang mereka safar ke Makkah di bulan Ramadan meninggalkan kewajiban mereka untuk mengimami orang-orang. Kata Syekh, aku menasihati mereka agar mereka kekal tetap tinggal di masjid mereka ini lebih utama daripada mereka pergi ke Mekah untuk diam dan sholat di sana. Ya, jadi kata Syekh, nasihat saya untuk mereka, ya kata Syekh, gimana dia? Kata Syekh, al-umrah fi Ramadan ta'dilu hajjah. Melaksanakan umrah di bulan Ramadan ini setara pahalanya dengan melaksanakan ibadah haji. Walam yadhkurin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-iqamah, dan Nabi di sini tidak ada menyebutkan untuk tinggal di sana. Lakin la syakka anna al-iqamata fi Makkah afdal min al-iqamati fi ghairiha. Namun tidak lagi diragukan bahwa bermukim di Makkah ini lebih utama daripada tinggal pada selain Makkah. Lakin li ghairil insani alladhi lahu 'amalun murtabitun bihi amama hukumatihi wa wajibun 'alaihi an yaquma bihi. Namun bagi orang yang dia memiliki pekerjaan yang terikat, dia memiliki pekerjaan yang terikat dengan instansinya, memiliki ikatan pekerjaan dan ikatan wajib yang dijalankan, maka kata Syekh, fanasihati lihaulai idza sya'u an yu'addul umrah ayadhabu ilaiha wa an yarji'u minha biduni ta'akhur liyaqumu biha yajibu alaihim nahwa ikhwanihim wa ulata umurihim. Ya, jika hendak melaksanakan umrah silakan, tapi segera kembali untuk menjalankan kewajibannya terhadap saudara-saudaranya yang muslim dan juga wa ulata umurihim, dan juga pada pemimpin mereka. Ya, jadi ini jawaban daripada pertanyaan ke-47. Dan pertanyaan yang serupa ini teman-teman sekalian, yaitu tentang seorang pegawai karyawan yang dia melaksanakan i'tikaf, kemudian karena i'tikaf tersebut membuatnya tidak bisa menjalankan kewajibannya, maka ini tidak pantas untuk dilakukan. Ya, sekali lagi, seseorang yang dia memiliki pekerjaan dan kewajiban, kemudian dia ingin mengerjakan ibadah sholat malam, dia ingin i'tikaf, kemudian dengan i'tikaf tersebut dia bergadang sampai malam, lalu dia tertidur dan tidak masuk kerja pada hari tersebut dan tidak bisa menjalankan tugasnya, maka sesungguhnya ini tidak pantas untuk dilakukan. Allahumma kecuali jika dia telah mendapatkan izin daripada atasan dan pimpinannya bahwa dia ingin beriktikaf dan mungkin dia tidak masuk pada esok harinya karena keletihan dan yang semisalnya. Ya, jika dia mendapat izin, maka ini tidak mengapa. Namun jika dia tidak meminta izin, kemudian dia telat bangun dan tidak menjalankan kewajibannya, maka sesungguhnya ini tidak tepat. Pertanyaan terakhir, ya'taqidu ba'dun nasi anna al-umrata fi Ramadan amrun wajibun ala kulli muslimin la budda an yu'addiyahu walau marratan fil umri fa hal hadha sahih. Sebagian orang meyakini bahwa umrah di bulan Ramadan amrun wajib, adalah perkara yang wajib. Apakah ini benar? Ya, kata Syekh, hadza ghairu sahih. Ini tidak benar. Wal umratu wajibatun marra wahidah fil umrah. Umrah ini dia
diwajibkan hanya sekali seumur hidup, tidak lebih daripada itu. Ya, wala tajibu aktsara min dzalik. Wal umratu fi Ramadan mandubun ilaiha. Dan umrah di bulan Ramadan ini sangat dianjurkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Ya, melaksanakan umrah di bulan Ramadan ini ibadahnya sama dengan melaksanakan ibadah haji. Ya, jadi umrah itu tidak wajib dilaksanakan di bulan Ramadan. Hanya saja ini dianjurkan, ya, dianjurkan. Dan jika kita memiliki kemampuan, maka silakan untuk melaksanakan ibadah umrah. Semoga saja Allah memberikan kepada kita kelapangan rezeki, ya, untuk bisa sampai menuju menuju Makkah dan juga Madinah untuk melaksanakan ibadah umrah. Allahumma amin. Demikian, semoga apa yang telah kita baca daripada pertanyaan-pertanyaan seputar Ramadan ini memberikan ilmu bagi kita sehingga kita bisa amalkan di dalam kehidupan kita dan juga keadaan kita, terutama di bulan-bulan Ramadan. Dan tentunya kita berharap bahwasanya ibadah kita selama di bulan Ramadan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita ke dalam orang-orang yang berpuasa benar karena iman dan juga ihtisaban, yaitu mengharapkan pahala di sisi Allah. Kita berdoa semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang berpuasa dengan iman dan ihtisab, dan kita berdoa semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang melaksanakan salat malam dengan iman dan ihtisab, dan kita juga berharap semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mengerjakan salat pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang tertulis nama-namanya menjadi penghuni surga dan dibebaskan daripada neraka Allah. Demikian, sallallahu alaihi wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.